segala rancangan-Mu, Tuhan. Buat karya-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur anugerah-Mu cukuplah bagiku. Kau yang membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab tiada seperti-Mu. Ku tinggikan nama-Mu di tempat maha kudus. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan di tempat maha kudus. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Ku nyanyi
nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sebab Kau besar dan layak ditinggikan. Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu di tempat maha kudus. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan di tempat maha kudus. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sebab Kau besar dan layak ditinggikan. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sebab Kau besar dan layak ditinggikan. Haleluya, sebab Kau besar dan layak ditinggikan. Yeah, yeah. We will sing hallelujah, and we sing hallelujah, sing hallelujah. Our God is great and greatly to be praised. We will sing hallelujah, oh, and we sing hallelujah, we sing hallelujah. Our God is great and greatly to be praised. We will sing hallelujah, and we sing hallelujah. We will sing hallelujah. Our God is great, our God is great and greatly to be praised. And we'll sing hallelujah, and we sing hallelujah, we sing hallelujah. Our God is great, our God is great, oh, and greatly to be praised. For You are great, oh God. Our God is great and greatly to be praised. Our God is great, oh, our
God is great and greatly to be praised. You are great, oh God, and greatly to be praised. We will sing hallelujah, hallelujah. Oh, we lift our hands to you, God. Lift our voice to you. Our God is great and greatly to be praised. Oh. Come on, let us sing this song. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Amen. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, 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 carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Hey. In the name of Jesus, God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will
kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, Clap your hands shout and say, it God is out. fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it Suasana hati pasti berbeda sejak kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Selamat datang jemaat Tuhan pada ibadah mingguan New Wine International Church. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Kita masih beribadah lewat daring. Ada di youtube.com/NWI Church. Sudah berapa banyak teman dan saudara yang Anda ajak untuk bergabung? Ayo, lebih banyak ajak lagi mereka supaya kita bisa beribadah bersama dan merasakan hadirat Tuhan. Gereja kita, New Wine International Church, punya 2 akun media sosial yang selalu bisa dipakai untuk saling bertautan. Yang pertama yaitu di Instagram @NWIChurch, dan yang kedua ada juga di Facebook New Wine International Church. Di sana juga terpampang banyak sekali kegiatan gereja, dan tentu saja Anda merupakan bagian di dalamnya. Kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang belum tergabung dengan satu gereja tertentu, saya ingin mengingatkan bahwa Anda perlu rumah, Anda perlu komunitas, dan Anda membutuhkan teman dan sahabat untuk semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Silakan bergabung dengan gereja kami, New Wine International Church. Caranya adalah tinggal mengisi formulir Connect Card yang ada di layar. Gampang sekali loh caranya. Ada di nwicijkt.org/connect-card. Program gereja kita masih terus konsisten dilaksanakan. Salah satunya adalah yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 8 malam. Program yang kami beri nama Lebih Dalam Lagi. Dalam program ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh bertanya apapun tentang tema khotbah yang disampaikan di ibadah mingguan setiap hari minggunya. Hari Selasa jam 8 malam dengan judul Lebih Dalam Lagi disiarkan langsung di Instagram gereja @NWIChurch. Ada banyak hamba Tuhan berkumpul di sana untuk memberikan perspektif kepada Anda, dan Anda boleh bertanya sesuka hati Anda seputar tema yang dibawakan hari Minggunya. Kami juga ingin mengingatkan bahwa setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan konser rohani dari rumah. Live worship at home di Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Di sini seperti luar biasanya setiap minggu ya, setiap pekannya maksud saya, di hari Jumat jam 7.30, lagu-lagu yang begitu familiar yang diciptakan oleh Robert Lea selalu menghiasi kehidupan banyak orang dan memberkati mereka. Kami berharap Anda ikut menyaksikan, ikut mendoakan, dan semakin paham kenapa Tuhan memberikan talenta kepada kita dan kenapa Tuhan begitu mengasihi kita sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, persembahan dan persepuluhan dan juga donasi untuk pembangunan gereja dapat Anda salurkan melalui transfer bank, yaitu di Bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Program Rp5.000ku dan juga donasi kepedulian COVID-19 dapat ditransfer ke rekening BCA yang berbeda berikut ini, yaitu di 0700
177696 atas nama GBI New One International, dan jangan lupa untuk mencantumkan kode unik di belakang angka yang Anda transfer. Kode uniknya yaitu 019. Anda juga bisa memberi, menabur lewat OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode yang muncul di layar berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala kemurahan hati Bapak Ibu sekalian, dan berikut kami ingin sampaikan kabar bahagia bahwa untuk kali yang ke-7, seluruh dana yang telah terkumpul untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 berhasil disalurkan dengan aman. Ini adalah dokumentasinya. Sebagaimana Anda lihat, kami sudah membelanjakan uang yang Anda kirimkan, yaitu menjadi sembako, kemudian telur, makanan jadi, vitamin, pembersih tangan, sabun, hand sanitizer tadi yang saya maksud, kemudian juga lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan itu kami belanjakan. Dan tentu saja Anda bisa melihat laporan lengkapnya di Instagram dan Facebook gereja. Kami juga ingin mengumumkan bahwa dana yang sudah terkumpul hingga hari ini untuk bantuan ini adalah sebesar Rp34,661.903. Sekali lagi, terima kasih Anda sudah ikut serta di dalam meringankan beban hidup dari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, kantor sekretariat gereja masih belum dapat beroperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun jika Anda membutuhkan bantuan pelayanan, silakan menghubungi nomor berikut ini, 0812 865 00101. Demikian pengumuman gereja untuk hari ini tanggal 19 Juli. Sesaat lagi kita akan mengikuti firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran Anda, siapkan juga catatan khotbah Anda. Dan jangan lupa untuk membagikan tautan ini kepada lebih banyak orang agar mereka bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender. I surrender. Trust Him in His presence daily. Surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. In the light of His glory and grace. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih bahwa Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang gak pernah nyerah sama kami. Terima kasih bahwa di momen-momen yang genting ini sekalipun, di dalam new normal ini, kami masih bisa rasakan tangan-Mu menyertai kami dan tidak pernah menyerah sama kami. Tuhan, kami ingin dengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi sesuatu yang menginspirasi kami dan mentransformasi kami, untuk kami bisa memiliki perspektif yang baru di dalam segala kehidupan kami, karena perspektif baru adalah hal yang sangat kami butuhkan, Tuhan, untuk bisa beradaptasi di dalam keadaan ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Thank you for being very gracious to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Selamat pagi saudara. Good to see you all, New One International Church. Kita sudah di bulan Juli dan kita sudah di minggu ketiga. Kita sudah di setengah tahun lah. Nggak berasa ya saudara. Kita sudah beberapa bulan kita ibadah online, saudara. Saya tahu bahwa ini beberapa pengalaman orang nggak bisa dibohongin, karena ini pun adalah pengalaman baru bagi semua generasi, saudara. Termasuk bagi saya. Bahkan ada beberapa orang yang generasi muda, yang lebih muda dari saya, bilang sampai kapanpun mereka nggak selalu bisa engage dengan ibadah online ini. Biasanya, saudara bayangin nggak, biasanya bisa loncat-loncat, biasanya bisa angkat tangan, biasanya bisa ngerasa kusyuk sekali. Sekarang cuma bisa di rumah, mungkin nonton TV atau nonton YouTube, dan cuma bisa pakai earphone, ngangkat tangannya susah. Ya, saya memang banyak dengar kabar bahwa nggak semua orang bisa relate dan engage dengan cara seperti ini. Tentu kita memang perlu belajar untuk beradaptasi. Tapi sembari itu kita perlu belajar tentang sebuah perspektif yang bisa membantu kita. Makanya judul khotbah saya hari ini tentang presence carrier, pembawa hadirat. Mazmur 93 ayat 1-2 BIMK mengatakan Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian keagungan dan kekuatan. Bumi berdiri teguh, tak dapat goyah, karena tahtamu kukuh sejak semula. Dari kekal engkau ada. Di sini dikatakan Tuhan adalah Raja.
Dan dia bukan cuma sekedar raja, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dan dia lebih hebat dari raja yang lain. Ia berpakaian keagungan dan kekuatan. He is clothed with glory and power. Glory and power adalah dua hal yang begitu banyak diinginkan manusia, tetapi Tuhan bilang itu cuma pakaian saya doang, bisa saya pakai dan saya bisa lepas sesuka hati. Dan dia bilang bumi berdiri teguh tak dapat goyah karena tahtanya dia kukuh sejak semula. Bumi pun adalah bagian dari kerajaannya, dan dari kekal engkau ada. Semua kerajaan ada awal dan ada akhirnya, tapi dia bilang dia dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tentu dia besar, dan selayaknya kita hormati dia yang besar itu dengan proper. Our honor, cara kita menghormati dia dengan proper, itulah yang dinamakan worship. Lukas 4 ayat 8 katakan, tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi memang saking dia luar biasanya, memang hanya kepada dialah kita berbakti, hanya kepada dialah kita membawa penyembahan kita, hanya kepada dialah kita menggantungkan harapan kita. Di Mazmur 29 ayat 2 mengatakan, Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sing the songs of praise for His name and come to worship with His holiness. Nah, worship bukan cuma sekedar angkat tangan, worship bukan cuma sekedar saudara berekspresi atau loncat-loncat, tapi worship adalah sebuah gaya hidup. Worship adalah sebuah keputusan. Worship is a lifestyle response to God. Adalah sebuah gaya hidup yang merupakan respons dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara harus tahu bahwa setiap kali saudara melayani Tuhan, saudara berbakti pada Tuhan, bukan supaya saudara diberkati, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada saudara. Bukan karena supaya saudara dianggap baik sama Tuhan, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saudara. Bahkan firman Tuhan bilang, pada waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati dan mengasihi kita, saudara. So, apapun yang kau lakukan, ini adalah gaya hidup meresponi kebaikan dia. Bukan supaya kita baik-baikin dia, saudara. Kita harus mengerti hal itu. Karena kalau saudara nggak ngerti hal ini, kita akan sulit masuk ke bagian yang lain. Penyembahan juga berbicara tentang seluruh kehidupan, termasuk bagaimana kita mendedikasikan satu hari dalam seminggu selama hidup kita untuk berbakti di sebuah gereja lokal, di dalam persekutuan. Kita bukan cuma menyembah Tuhan, tapi kita juga berbakti bareng anak-anak Tuhan, saudara. Dan ini yang bikin kangen dan sekaligus bikin ribet. Karena di momen-momen itu, atmosfernya itu susah ditiru, saudara. Saudara bisa bayangkan pada waktu saudara lagi berbakti bersama-sama di dalam persekutuan, saudara bisa kayak ngerasa, teduh sekali. Atmosfernya tuh bisa merasa saudara sampai, saya kan pernah dengar beberapa gereja tuh sampai saking kenceng sampai kayak geter-geter tangannya, gitu. Beberapa gereja saking katanya atmosfernya kenceng sampai ada yang manifest orang-orangnya, sampai ada yang jadi ular, jadi apa dan sebagainya, saudara. Dan kita bisa ngerasa merinding-merinding, kita bisa merasa nangis, berlutut, seakan-akan begitu menyentuh hati kita. Saya rasa ini yang dirindukan begitu banyak orang, the real experience. Nah, tapi dan ini yang bikin kita susah, karena mungkin ibadah online, saudara kita tidak terbiasa, sehingga pada waktu kita datang kita ngerasa kok kayaknya ada yang kurang ya. Tentu ini sesuatu yang memang perlu diadaptasikan dan perlu kita harus terus belajar. Tapi saudara tahu nggak bahwa apa yang kita alami juga dialami dengan orang-orang zaman dulu. Makanya saya membahas dari sejarah. Saudara tahu nggak bahwa ada pertimbangan historis tentang bagaimana esensi ibadah bisa memberi ruang bagi ibadah yang tidak konvensional. Ada banyak contoh historis yang cukup relatable dan saya mau bagikan beberapa hal tentang saudara di sini. Dan untuk kita bisa lihat beberapa hal ini, kita perlu buka pikiran kita dan kita perlu buka hati kita. Yuk, are you guys ready? Nah, saya senang saudara ready. 1 Raja-Raja 6 ayat 1-2 mengatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan.
Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Jadi saudara, kalau saudara mau bikin dan mau punya gedung gereja yang mewah, bagus, megah, saya mau kasih tahu, saudara bukan satu-satunya. Saudara, sejauh sebelum saudara hidup, Salomo sudah begitu memimpikannya untuk Tuhan. Saudara, saya mau bantu saudara untuk bisa melihat satu hasta itu kira-kira saya cek di dictionary kira-kira 45 cm. Jadi kalau panjang itu 60 hasta, berarti sekitar panjangnya bait Allah sekitar 27 meter dan lebarnya sekitar 9 meter dan tingginya sekitar 13,5 meter. Jadi ini bukan cuma besar, tapi ini megah, ini indah, bahan-bahan yang terbaik, barang-barang terbaik, mungkin emas dan perak dari emas yang terbaik, yang bahkan diukir dan dibentuk oleh orang-orang yang paling hebat di bidangnya. Dan di sini bangsa Israel mengerjakan atau berbakti atau melakukan ibadah mereka. Nah, tapi yang terjadi adalah bait Allah ini dihancurkan oleh tentara Babel. Selama berabad-abad umat Allah dan terutama kerajaan Yehuda menjadikan bait Allah di Yerusalem sebagai kebanggaan dan pusat ibadah mereka. Jadi ini bukan cuma sekedar sesuatu di mana mereka beribadah, tapi ini jadi pusat kebanggaan, pusat di mana mereka bisa ini pencapaian kami, ini kebanggaan kami, ini cagar budaya kami, ibaratnya gini. Dan elemen-elemen penting dilakukan di sana. Ada persembahan korban, ada hari raya pendamaian, dan sebagainya, saudara. Nah, dengan kehancuran bait Allah, bangsa Yehuda dipaksa untuk terpaksa memikirkan ulang esensi ibadah mereka. Karena mereka dijajah, bait Allah mereka dihancurkan, mereka harus mikir ulang, sebenarnya ibadah ini apa? Nah, akhirnya di 1 Samuel 15 ayat 22, dan ini dimulai dari dia, dan ini pun terus-menerus dipikirkan oleh begitu banyak bangsa Yehuda. Tetapi jawab Samuel di 1 Samuel 15 ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yang terpenting dalam ibadah bukanlah persembahan, tetapi ketaatan. Persembahan itu penting, tapi ketaatan itu bagi Tuhan lebih penting. Pembuangan ke Babel menghadirkan pergeseran besar yang lebih baik dalam ibadah umat Tuhan. Dari fokus pada ritual aja, fokus pada service, fokus pada performance, fokus sama hal-hal keren, fokus sama hal-hal terlihat, fokus sama keindahan, menjadi fokus kepada ketaatan yang didasari oleh pengajaran firman atau hukum Taurat. Ibadah bersama dalam skala besar sekarang menjadi ibadah dalam skala yang lebih kecil, saudara. Bahkan beberapa ahli sejarah menduga pembuangan ke Babel ini yang menjadi cikal bakal berdirinya rumah ibadah Yahudi atau sinagoga yang lebih berfokus pada pengajaran hukum Taurat. Bait Allah bait Allah kedua yang dimulai oleh Nehemia dan diselesaikan oleh Herodes pun muncul. Berdiri dari tahun 586 sebelum Masehi sampai 70 Masehi saat Jenderal Titus menghancurkan bait Allah yang itu. Saudara gini, pay attention sama historical ini karena ini penting, saudara. Saudara akan lihat sebuah harta, sebuah kebenaran pada waktu saudara mendengar ini. Dan akhirnya dihancurkan lagi bait Allah yang kedua itu. Dan di sini kita bisa lihat dua contoh ini menunjukkan bagaimana umat Allah harus bersikap pada saat situasi khusus yang buruk. Mereka dipaksa untuk memikirkan ulang esensi dari segala sesuatu. Dari mereka berpikir how to do service, gimana cara beribadah, menjadi kenapa kita harus beribadah. Sebenarnya ibadah itu apa? Mereka menggumulkan kembali apa yang penting dan apa yang lebih penting. Jadi dua pertanyaannya, apa yang esensi? Dan mereka bilang ini ketaatan yang esensi. Dan kedua, siapa yang esensi? Ternyata yang esensi adalah orangnya, bukan gedungnya. Can you all relate with this? Harusnya momen-momen ini membuat kita berpikir kembali esensi ibadah sebenarnya. Kebiasaan mungkin bisa berubah saat ini, tetapi kita harus memikirkan esensinya apa sebenarnya. Dan saudara tahu nggak bahwa sambil dua bait Allah sudah dihancurkan, ada bait Allah ketiga yang sampai detik ini masih berdiri dengan kokoh, dengan kuat, dan masih ada. Bait Allah ini tidak sempurna, tetapi bait Allah ini ada dan Tuhan masih berkenan atas bait Allah itu.
Di 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada satu bait Allah lagi yang luar biasa di mana Tuhan bertahta, yaitu di dalam kita. We are His temple. Saya ulang sekali lagi. We are His temple. Gereja bukan cuma soal bicara mimbar yang kudus atau barang-barang yang kudus. Karena sampai detik ini saya sempat dengar bahwa kamu harus hati-hati ke mimbar itu, karena mimbar itu kudus. Kamu harus hati-hati pegang kaki Dian itu kudus. Kamu harus hati-hati dengan barang-barang di sini. Barang-barang ini kudus, sudah didoain, sudah diurapin dengan minyak urapan dan minyak zaitun dan sebagainya, udah disiram Pak Pro, bahkan dicuci dengan minyak urapan. Berkudusnya itu kinclong gitu. Berkudus itu sampai masuk sampai ke dalam-dalam. Ada ruang maha kudus, dan ini ada ruang doa. Hampir ditulis ruang doa. Kenapa ditulis ruang doa? Biar iblis tahu bahwa ini adalah ruangan doa. Dude, come on. Pada dasarnya kelihatannya itu keren, dan itu baik, itu indah, itu luar biasa. Tentu kita semua pengen punya gedung yang bagus. Tentu kita semua pengen punya ruangan-ruangan yang diplot dengan baik. Tentu kita pengen punya alat musik, dan alat musik yang terbaik karena kita sedang melayani Tuhan. Tapi pada dasarnya gereja dan tradisi mula-mula memberi tuntunan yang cukup berbeda dari apa yang kita bangun sekarang. 1 Korintus 1 ayat 2 mengatakan gereja adalah orang, bukan bangunan. Di mana umat Tuhan berkumpul, di situ ada gereja. Here comes the news. Artinya, di mana ada anak Tuhan berkumpul, apalagi sedang bicara tentang Yesus Kristus, di situ ada gereja. Artinya saya mau kasih tahu, kalau misalnya di klub atau di tempat dugem ada orang-orang lagi ngomongin Yesus Kristus, bagi Tuhan, itu gereja. Saya tahu ada beberapa yang shock di sini, tapi itu realitanya. Beberapa orang mungkin di bar, ada tempat-tempat yang tidak seharusnya kita ada di situ, tempat-tempat gelap. Tetapi saat ada yang ngomongin tentang firman di situ, disitulah gereja. Saat ada orang-orang kudus berkumpul di situ, entah dari motivasi apapun, disitulah gereja. Karena yang penting itu bukanlah tentang rumah Tuhan, tetapi yang penting ada kehadiran Tuhan. Makanya gak heran pada zaman dulu tempat ibadah jemaat mula-mula itu cukup variatif. Kadang di bait Allah, kadang di rumah ibadah Yahudi, kadang di rumah-rumah. Saudara bisa cek di Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47. Jumlah kehadiran di setiap ibadah pun cukup terbatas. Praktek seperti ini terus dipertahankan di periode berikutnya, terutama pada saat penganiayaan terhadap orang Kristen semakin meluas. Di situ mereka berkumpul dengan skala kecil dan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Mereka menggunakan gaya ibadah dan liturgi yang beragam, ya sesuai dengan keadaan. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka menyadari bahwa yang penting bagi kami adalah Tuhan hadir. Bukan soal liturginya, bukan soal tempatnya, bukan soal bentuknya sekeren apa. Dan harusnya saudara, setiap anak Tuhan punya semangat seperti ini. Bukan soal liturginya, tapi soal Tuhan hadir apa enggak. Karena banyak di antara kita cuma mikirin liturgi doang. Oh, ini musik ini terlalu jedak-jeduk nih. Oh, musiknya terlalu tradisional. Oh, ini gaya terlalu tradisional, ibadahnya sampai 3-4 jam. Bagi kita harus itu nggak jadi masalah. Tuhan hadir nggak di situ? Itu yang masalah. Karena persekutuan orang Kristen tidak dibatasi oleh lokasi. Yang disebut gereja adalah semua orang di segala tempat yang memanggil nama Yesus sebagai Tuhan. Di Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap gedung yang didedikasikan untuknya tidak hancur, tetapi berdiri dengan kekal. Amin? Ada yang bisa aminkan saya? Kayaknya nggak ada yang amin nih. Apa ada yang salah? Saya senang saudara sadar. Berarti saudara pay attention dari tadi. Oke, ini yang benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ditebus bukan gedungnya, tapi orangnya. Kamu lebih penting dari gedung. Kamu yang dikejar Tuhan selama ribuan tahun, bukan gedung,
Gedung itu penting. Gedung atau tempat adalah sebuah ekspresi dari orang. Tapi gedung itu menjadi penting karena ada kamu di dalamnya. Hadirat Tuhan ada karena kamu ada di situ. Karena Tuhan ada di dalam kamu. Dia bukan cuma di sampingmu. Saudara mau siap? Ada sesuatu yang lebih indah lagi yang saya membagikan. Di Galatia 1 ayat 15-16 mengatakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Wow. Supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Wow. Alkitab jelas bilang, menyatakan anaknya di dalam aku. Tuhan gak cuma di sampingmu, Tuhan gak cuma di depanmu, Tuhan gak cuma di belakangmu, Tuhan gak cuma ada bersamamu, tapi Tuhan ada di dalammu. God is in you. Di Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging, artinya masih dalam daging, masih belum ngeroh, hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow. Kalau saudara punya hati, you should be tergerak dengan ini. Saudara harusnya tergerak hati dengan ini, karena God is in you. Kolose 1 ayat 27 bahasa Inggrisnya mengatakan, Christ in you, the hope of glory. Akan di Efesus 3:17 bahasa Inggrisnya mengatakan, that Christ may make His home in your hearts through faith. Wow. Christ may make His home. Tuhan ingin menjadikan hatimu sebagai rumahnya dan dibetah di situ. Your heart is His home. Your life is His home. You are God's home. You are God's holy place. You are God's temple. Wow. Hadirat Tuhan tidak berpusat di gedung, karena hadiratnya mengikuti hadirnya. Jika Tuhan tinggal dalammu, ini implikasi logikanya saudara, berarti hadiratnya pun ada di dalammu. Karena the presence of God always follow the person of God. If the person of God lives in you, surely the presence of God abides in you. You are not just a presence consumer. You are presence carrier. Saudara bukan cuma seorang konsumen hadirat Tuhan, tapi saudara adalah pembawa hadirat Tuhan, karena Tuhan ada di dalam. Beberapa di antara kita datang ibadah soalnya cuma untuk mengkonsumsi, untuk merasakan, to feel. Makanya ada begitu banyak orang kesel karena nggak ada ibadah onsite atau offline, karena setiap kali mereka datang to feel. Oh, Tuhan hadir, merasakan hadirat Tuhan di sini. Bahkan ada beberapa orang pergi ke Israel dan mereka merasakan, saya merasakan hadirat Tuhan kuat di sini. Saya merasa Tuhan bicara lebih keras di saya di sini. Ya mungkin karena kamu kebetulan lebih fokus saja. Karena Tuhan ada dalam kamu. God is in you. Jadi artinya apa? Mau di Israel, mau di Cilincing, sama aja. God is there because you are there. Karena Tuhan hidup di dalammu. Saudara, kita harus bangun mental kita dari seorang konsumen hadirat menjadi pembawa hadirat. Karena itulah realita kita. Saudara mungkin hanya lihat dirimu segini, tetapi fakta yang kau segini. Presence consumer. Tapi saudara adalah presence carrier. Jangan diturunin. Saudara harus naikin dengan iman. Percaya dengan iman bahwa you are presence carrier. Karena worship is not about feeling, it's about giving. Saat kau mengangkat tanganmu, saat kau menurunkan tanganmu untuk bantu orang, saat kau misalnya seluruh hidupmu, hatimu, pikiranmu, kekuatanmu kau berikan kepada Tuhan. Saat kau dengan tulus membawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, pada itu kau tulus memberikannya, Tuhan bisa begitu berbaik hati membuat engkau merasakan hadiratnya. Tapi saya mau kasih tahu, kalaupun kau nggak ngerasain apa-apa,
That's okay. Karena God is bigger than your feelings. God is bigger than your feelings. Makanya firman Tuhan bilang, kita hidup dengan iman. Nggak ada tulisan, kita hidup dengan perasaan. Kenapa? Karena perasaan bisa berubah. Bisa silih berganti. Tetapi kasih setia Tuhan tetap ada untuk selamanya. Kamu bukan cuma manusia. Kamu adalah manusia. Ini dalamnya Tuhan hadir. Ini dalamnya ada hadirat Tuhan. Are you guys blessed so far? Apakah ini berguna bagi saudara? Maka ini tips dari saya. Pada tuh saudara beribadah, tempat online sekalipun. Saudara tahu nggak bahwa saudara bisa kasih ekspresi yang terbaik? Saudara bisa nikmati yang terbaik. Saudara bisa angkat tangan saudara. Saudara bisa dengan fokus berdoa. Dan saudara bisa tahu bahwa Tuhan bisa berbaik hati pada saudara dan membuat saudara merasakan Dia. Karena saudara approach Dia dengan iman. Bukan cuma sekedar medium musik yang membawa atmosfer. Dan walaupun itu penting, saya nggak bilang itu nggak penting ya saudara. Tapi pada waktu ini terjadi, saudara bisa merasakan. Saudara bisa tahu bahwa segala sesuatu dimulai dengan iman. It is your feeling that follows faith, not your faith follows feeling. Saat saudara sadar akan hal ini, you will never be the same. Saudara tahu nggak? Saya sempat dengar ada satu gereja yang baptisan Roh Kudus virtual, saudara, pakai Zoom. Pendeta juga bingung, ini bener nggak ya? Tapi tiba-tiba begitu dia berdoa, tiba-tiba semua orang langsung dipenuhi. Semua orang langsung berbahasa lidah. Mediumnya memang virtual, dunia maya, tapi kuasanya enggak. Karena kuasa Tuhan, hadirat Tuhan sangat menembus platform manapun sekalipun. Hadirat Tuhan menembus semua platform. With right mindset, dengan preparasi yang baik dan adaptasi yang baik, saudara bisa rasakan hadirat Tuhan menghibur dan menuntun, walaupun saudara enggak di situ. Datang dengan iman, datanglah dengan tulus hati. Jangan expect untuk merasakan sesuatu, tapi expectlah untuk memberi yang terbaik. Dan di situ saudara akan lihat betapa baiknya Tuhan yang menghibur saudara dan yang nggak pernah menyerah sama saudara. Saya harap ini memberkati. Keep being strong, because God is in you. God is with you. God is not giving up on you. We are His temple. God bless you all. Sampai ketemu. Sebelum kita doa tutup, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat saudara. Yang pertama adalah hari Selasa, tanggal 21 Juli nanti akan ada Instagram Live, question and answer lebih dalam lagi bersama dengan Pastor Christopher Tapiheru dan Pastor Raguel, ya, jam 8 malam di IG Live, ya. Lalu hari Jumat jam 7.30 malam Worship at Home bersama dengan Robert dan Lea Sutanto, dan live di Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan youtube.com/RobertLeaSutanto. Dan jangan lupa hari Minggu depan ibadah online New Wine International Church di YouTube channel ini, yaitu youtube.com/NWI Church jam 10 pagi. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan memberkati kami. Terima kasih firman Tuhannya. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your blessing. Terima kasih Bapa. Maka terimalah saudara-saudara kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak-Nya Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.